Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Mohon maaf menunggu ya. Sore hari ini, sebagaimana kami sampaikan kemarin dan tadi pagi bahwa kami melakukan kegiatan tangkap tangan di Kota Bekasi, Jawa Barat ya, dan ada beberapa pihak yang diamankan. Setelah kemudian kami memastikan waktu 1x24 jam untuk menetapkan status pihak-pihak yang diamankan. Sore hari ini kami akan menyampaikan kepada masyarakat, ya, pada teman-teman semuanya terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini secara utuh, ya, secara lengkap konstruksi perkara dan lain-lainnya begitu ya. Nanti poin-poin ini akan dibacakan oleh Pak Ketua yang hadir pada sore hari ini dan juga Pak Deputi Penindakan Pak Karyoto. Setelah itu nanti kami akan tunjukkan barang buktinya ya di hadapan teman-teman semuanya. Baru setelah itu seperti biasa kami beri kesempatan teman-teman untuk bertanya lebih jauh terkait dengan perkara ini. Jadi khusus sore hari ini pertanyaannya adalah terkait dengan kegiatan tangkap tangan ini ya. Baik, kami silahkan Pak Ketua untuk membacakan beberapa poin perkembangan dari kegiatan tangkap tangan yang telah KPK lakukan. Kami silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, jurnalistik, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Pada sore hari ini, tentu kita mengikuti berita dari kemarin, bahwa KPK untuk kesekian kalinya melakukan tangkap tangan terhadap para pelaku korupsi. Hal ini membuktikan bahwa korupsi masih ada. Dan ini menjadi keprihatinan kita semua, tetapi KPK tidak akan pernah lelah, tidak akan pernah berhenti untuk memberantas korupsi sampai Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari praktek-praktek dan bebas dari lilitan dan belitan perkara korupsi. Saya mohon maaf pada sore hari ini rekan-rekan harus menunggu dengan sabar karena perlu diketahui bahwa untuk mengungkap suatu peristiwa pidana termasuk tindak pidana korupsi tentu membutuhkan ketelitian, kecermatan, dan tentu juga kita harus memegang teguh azas-azas praduga tak bersalah, persamaan hak di muka hukum, dan juga tetap menjunjung tinggi tugas pokok KPK, kepentingan umum, kepastian hukum, keadilan, transparan, proporsionalitas, dan juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa tuntaskan dengan kerja keras segenap insan KPK, kami sudah bisa merumuskan dan membangun konstruksi perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah Kota Bekasi. Adapun penjelasan akan kami sampaikan sebagai berikut terkait dengan kegiatan tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakili terkait dengan pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Rekan-rekan yang saya hormati, hari ini kami akan menyampaikan lengkap bagaimana kronologis pengungkapan perkara korupsi tersebut dan siapa-siapa yang terlibat, yang menjadi tersangka, termasuk juga bukti-bukti apa yang bisa kami sajikan kepada rekan-rekan sebagai azas transparansi dan akuntabilitas tentang penegakan hukum
yang dilakukan oleh KPK. Karena satu prinsip penegakan hukum tidak boleh melanggar hukum itu sendiri. Pada kegiatan tangkap tangan, tim KPK mengamankan 14 orang pada hari Rabu pada tanggal 5 Januari 2022 sekira jam 14.00 di beberapa tempat wilayah di Kota Bekasi, Jawa Barat, dan Jakarta. 14 orang tersebut antara lain RE, Wali Kota Bekasi periode 2013-2018 dan periode kedua 2018-2022. Yang kedua adalah AA, swasta, Direktur PT ME. Yang ketiga NP, Namliah Vektor, maklar tanah. Nomor 4, BK, staf sekaligus ajudan daripada saudara RE. Kelima, MB, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Kota Bekasi. Keenam, HR, Kasubag TU, Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Ketujuh, SY, Direktur PT KBR dan PT HS. Kedelapan, HD, Direktur PT KBR dan PT HS. Kesembilan, MS, Camat Rawalumbu. Kesepuluh, JL, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Bekasi. 11, AM, Staf Dinas Perindustrian. 12 MY, Lurah Kati Sari. 13 WY, Camat Jati Sampurna. Dan yang ke-14 adalah LBM, swasta. Perlu kami sampaikan juga bagaimana kronologis pengungkapan sehingga tertangkap tangan para pelaku korupsi bermula dari laporan masyarakat atas informasi tentang adanya dugaan penyerahan uang kepada penyelenggara negara. Selanjutnya KPK pada tanggal 5 Januari 2022, tim menggerak kepada 7 menuju lokasi di Kota Bekasi. Tim mendapatkan informasi jika uang akan diserahkan oleh MB selaku Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi kepada Wali Kota Bekasi. Tim KPK melakukan pengintaian dan mengetahui jika MB telah memasuki rumah dinas Wali Kota Bekasi dengan membawa sejumlah uang dan juga telah diserahkan kepada Wali Kota Bekasi. Selanjutnya sekira pukul 14.00 bergerak mengamankan saudara MB pada saat keluar dari rumah Wali Kota Bekasi. Selanjutnya, tim KPK memasuki rumah dinas Wali Kota dan mengamankan beberapa pihak diantaranya RE, MY, BK, dan beberapa ASN dari pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, tim KPK juga menemukan bukti uang dengan jumlah yang fantastik, miliaran rupiah dalam bentuk pecahan rupiah. Secara paralel, tim juga melakukan penangkapan terhadap beberapa pihak swasta, antara lain NP di wilayah Cikunir, AA di daerah Pancoran, SY di daerah sekitar Senayan, Jakarta. Selanjutnya seluruh pihak yang diamankan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan secara intensif. Malam tadi, kurang lebih jam 19.00, tim KPK juga melakukan kegiatan mengamankan saudara MS dan JL di kediaman masing-masing. Hari ini, Kamis tanggal 6 Januari 2022, tim KPK kembali mengamankan 2 orang atas nama WY dan LBM, beserta bukti uang ratusan juta dalam bentuk rupiah. Seluruh bukti uang yang telah disita oleh KPK kurang lebih 3 miliar rupiah dan buku rekening bank dengan saldo sekira 2 miliar rupiah. Perlu diketahui jumlah uang bukti kurang lebih 5,7 miliar dan sudah kita sita 3 miliar berupa uang tunai
dan 2 miliar dalam buku tabungan. Bapak, rekan-rekan sekalian yang saya hormati, dimanapun rekan-rekan berada, kami yakin bahwa rekan-rekan sungguh mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh KPK. Kami ingin sampaikan juga terkait dengan konstruksi perkara yang lain, tetapi masih dalam satu kesatuan dalam proses tangkap tangan. Konstruksi perkara diduga telah terjadi juga. Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2021 menetapkan APBD perubahan tahun 2021 untuk belanja modal ganti rugi tanah dengan nilai total anggaran 286,5 miliar. Ganti rugi dimaksud diantaranya pembebasan lahan sekolah di wilayah Rambelumbu dengan nilai 21,8 miliar. Pembebasan lahan polder 202 senilai 25,8 miliar. Pembebasan lahan polder Air Keranji senilai 21,8 miliar. Melanjutkan proyek pembangunan gedung teknis bersama senilai 15 miliar. Atas proyek-proyek tersebut, tersangka RE selaku Wali Kota Bekasi periode 2018-2022 diduga menetapkan lokasi pada tanah milik swasta dan melakukan intervensi dengan memilih langsung para pihak swasta yang lahannya akan digunakan untuk proyek pengadaan dimaksud, serta meminta untuk tidak memutus kontrak pekerjaan. Sebagai bentuk komitmen, tersangka RE diduga telah meminta sejumlah uang kepada para pihak yang lahannya diganti rugi oleh pemerintah Kota Bekasi, di antaranya menggunakan sebutan untuk sumbangan masjid. Selanjutnya, pihak-pihak tersebut menyerahkan sejumlah uang melalui perantara orang-orang yang merupakan kepercayaan, yaitu saudara JL, yang menerima uang sejumlah 4 miliar rupiah dari LBM. WY yang menerima uang sejumlah 3 miliar dari MS dan mengatasnamakan sumbangan ke salah satu masjid yang berada di bawah yayasan milik keluarga RE sejumlah 100 juta rupiah dari SY. Selain itu, tersangka RE juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada pemerintahan Kota Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya di pemerintah Kota Bekasi. Jadi ada pungutan juga ya. Uang tersebut diduga dipergunakan untuk operasional tersangka RE yang dikelola oleh MY yang pada saat dilakukan tangkap tangan tersisa uang sejumlah 600 juta rupiah. Jadi ada uang operasional yang disita oleh KPK. Di samping itu, juga terkait dengan pengurusan proyek dan tenaga kerja kontrak di pemerintahan Kota Bekasi, RE diduga menerima sejumlah uang 30 juta rupiah dari AA melalui MB. Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan-keterangan para saksi dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh KPK, KPK berkesimpulan terdapat 9 orang tersangka dalam perkara tangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Para tersangka tersebut sebagai berikut. Sebagai pemberi, ada 4 orang. Pertama AA, kedua LBM, yang ketiga SY, yang keempat MS. Sementara sebagai penerima, tersangka RE, MB, MY, WY, dan JL. Selanjutnya, demi kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, maka para tersangka dilakukan penahanan di KPK dan sebagai pemberi, saudara AA dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagai penerima, RE dan kawan-kawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf A dan pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12 huruf F serta pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 9 tersangka tersebut ditahan mulai tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022. Penahanan dilakukan di Rutan Pomdam atas nama tersangka AA, LBM, SY, dan MS. Sementara di Rutan Gedung Merah Putih, tersangka RE, WY, MB, MY, dan JL. Kita sungguh masih dalam keprihatinan protokol kesehatan, maka para tersangka akan dilakukan untuk membatasi penyebaran COVID, tentu kita akan lakukan isolasi di rutan masing-masing. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, tangkap tangan yang dilakukan pada awal tahun 2022 ini menjadikan bukti bahwa KPK tidak pernah berhenti untuk memberantas korupsi. KPK tetap berkomitmen dan tidak pernah lelah berkarya untuk bangsa. Dan juga ini ada pelajaran bagi kita semua yang membuktikan bahwa korupsi masih ada. Saya berharap, kita semua berharap, seluruh anak bangsa berharap untuk para penyelenggara negara tidak memanfaatkan jabatannya untuk memperkaya dirinya untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Dan pegang teguh sebagai amanat rakyat untuk berbakti kepada negeri, mengabdi untuk Ibu Pertiwi. Jauhkan perilaku-perilaku korupsi dari diri kita masing-masing. Rekan-rekan yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan. Kita baru saja memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. KPK mengambil tema Satu Padu Membangun Budaya Anti Korupsi. Mari bersama-sama KPK memberantas korupsi terus tanpa henti, dan kita juga memimpikan Indonesia betul-betul bebas dan bersih dari korupsi. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Pak Ketua yang telah menyampaikan beberapa poin terkait dengan perkembangan kegiatan tangkap tangan yang pada prinsipnya bahwa KPK menetapkan 9 orang tersangka dan kemudian dilakukan penahanan rutan selama 20 hari pertama. Baik, berikutnya kami akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini.
Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman. Berikutnya masih ada waktu 15 menit ya teman-teman, karena kita sudah masuk ke waktu maghrib. Kami silahkan untuk bertanya, 3 orang bertanya, langsung ke poinnya ya, supaya kita lebih memanfaatkan waktu secara maksimal. Oke, Mas Chandra, 1, 2 di belakangnya ya, 3, oke. 3 aja mungkin ya, Mas Sabir ya. Oke. Silakan Mas, langsung ya. Ya, mau nanya soal tadi Pak Ketua bilang ada Pak Walkot ini minta uang ganti rugi dengan dalih sumbangan masjid. Berarti kan itu minta uang ganti ruginya ke pemilik tanah ya. Nah, ini gimana? Apakah KPK bakal mengupayakan uang itu balik lagi ke pemilik tanah? Kan itu uang orang gitu. Itu aja Pak. Yes, saya. Oh, Sabir. Cek. Silakan. Baik, Pak Ali, Pak Ketua, Pak Deputi. Saya nyambung dari pernyataan Pak Ketua tadi di akhir soal Hari Anti Korupsi Sedunia, kemudian kan tentu kaitan dengan pencegahan korupsi. Bekasi ini kan bukan sekali saja KPK menanganinya. Artinya sebelumnya ada bupati, kemudian juga ada wali kota juga pernah gitu ya. Di tahap pertama bebas, tahap kasasi divonis gitu. Nah, saya ke aspek pencegahannya Pak Ketua. Kan KPK di periode sebelumnya, tahun sebelumnya intensif, agresif gitu ya untuk pencegahan korupsi. Tapi kemudian
proses ini wali kota dan kawan-kawan itu melakukan pidana yang kemudian disangkakan oleh KPK. Nah, bagaimana sebenarnya strategi yang tepat KPK melakukan pencegahan korupsi untuk level daerah yang berulang seperti Bekasi? Ya kan? Artinya ini selalu berulang, wali kota sudah, bupati, wali kota lagi. Nah, itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah di level pencegahan korupsi, bagaimana kemudian KPK melakukan trigger dalam aspek untuk hubungan antara pengusaha, bupati, atau kepala daerah, khususnya di Kota Bekasi gitu ya, yang selanjutnya tentu kan di PJS kan, itu agar tidak terulang seperti ini. Terakhir dari saya, Pak Ali, ini terkait dengan pidananya, ini kan angkanya cukup besar itu ya. Nah, bagaimana dengan penerimaan sebelumnya, kemudian apakah akan dilakukan pendalaman di tahap penyidikan atau misalnya dibuka penyelidikan baru, kemudian ada pidana lain. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Sabir. Silakan Ya. Mas, sebutkan. Niko dari Kompas, Pak. Izin tanya, menyambung dari Bang Sabir, itu kan tadi benar sih, agak tanya ke ASN juga ternyata 50 ke atas itu termasuk yang baik, tapi sisanya itu ternyata daerah-daerah itu masih sistem meritnya buruk, termasuk Bekasi ini. Nah itu bagaimana Pak, untuk apakah ada koordinasi kah atau seperti apa? Ini kan berarti kan agak masalah juga, kayak bisa tangkap-tangkapan terus Pak kalau sistem merit di daerah itu masih buruk gitu. Kalau yang kedua, tadi kan soal penetapan perubahan ya Pak, tahun 2021. Nah itu berarti ada, apakah mungkin ada kemungkinan permainan sama DPRD juga itu ini, lalu apa ingin dikejar juga gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Niko. Sebentar Mas Sore ya, di belakang dulu Mas, sebutkan nama Mas. Ya, punco.merahputih.com. Makasih Mas Ali, Pak Ketua. Ya, Pak RE ini kan sebagai politisi Golkar, bisa bilang senior lah di Bekasi, sebagai politisi senior Golkar di Bekasi. Apakah uang-uang yang diterima RE itu juga mengalir ke tubuh Partai Golkar? Itu aja sih. Makasih. Terakhir Mas Mario, saya kira terakhir ya, dan langsung poinnya ya Mas Mario ya. Ya, saya Mario, Metro TV. Ya, cuman mau nanya ini aja, bahwa dari sebenarnya KPK sudah menerima banyak laporan juga terkait Pak RE ini dalam kasus dugaan korupsi. Apakah memang ending yang didetek itu terkait penyerahan ini saja, atau memang ini bagian dari akumulasi menunggu rangkaian-rangkaian atau penerimaan yang sudah diterima. Nah, kedua, saya ingin memastikan apakah KPK akan memastikan mendalami dugaan pengesahan APBD tahun 2022 ini. Ini yang jelas ini nggak mungkin RE aja, pasti ada dengan para dewan. Itu aja Pak Ketua. Baik, terima kasih. Terima kasih teman-teman, Mas Chandra, Mas Sabir, Mas Niko, Ponco, dan Mas Mario ya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan respon atas tap-tap tangan yang dilakukan oleh KPK terhadap para pelaku korupsi, khususnya hari ini dari wilayah Bekasi Kota. Tentu ini adalah, sekali lagi saya ingin katakan, bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa dilakoni sendiri oleh KPK. Karenanya prestasi hari ini pun juga layak kami sampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan informasi kepada KPK. Selanjutnya, menanggapi respon tadi, yang pertama adalah sebagaimana yang kita pahami bahwa penyelidikan dan penyidikan suatu peristiwa pidana itu tidak selesai dalam satu putaran. Karena namanya juga penyidikan adalah serangkaian tindakan. Penyidik berdasarkan undang-undang dalam rangka mengumpulkan keterangan dan mencari barang bukti guna mengungkap suatu terang benderangnya suatu perkara dan menemukan tersangka. Sehingga saya ingin garis bawahi, hari ini yang kami sampaikan adalah hasil kerja yang maraton, panjang,
tidak hanya seketika di saat tap tangan hari kemarin. Ada proses panjang. Yang berikutnya, tentu tujuan pemberantasan korupsi tidak hanya pemindahan badan. Tetapi jauh daripada itu, kita ingin memulihkan perekonomian, kita juga ingin mengembalikan kerugian negara. Sehingga tentu kita akan kerja keras untuk mencari, bahkan menyita seluruh alat bukti, apakah itu hasil daripada tindak pidana korupsi akan kita kejar. Di samping itu juga nanti dalam tuntutan pastilah ada denda dan ada juga uang pengganti. Jadi tidak hanya sekedar pemindahan badan, tetapi jauh dari itu kita ingin memulihkan kerugian negara. Yang berikutnya, suksesnya pemberantasan korupsi itu juga harus dibarengi dengan meningkatnya integritas penyelenggara negara dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak ingin melakukan korupsi dan meningkatnya kesadaran masyarakat budaya anti korupsi. Kita tidak boleh putus asa. Kita akan terus bekerja dengan 3 strategi yang dikedepankan oleh KPK. Pendidikan masyarakat untuk menimbulkan kesadaran supaya orang tidak ingin korupsi. Pendidikan masyarakat untuk meningkatkan integritas. Karena salah satu faktor terjadi korupsi karena rendahnya integritas. Yang berikutnya kita juga terus melakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem. Dengan sistem yang baik tidak terjadi korupsi. Dengan sistem yang baik akan menutup peluang dan celah terjadi korupsi. Yang terakhir, kita pun masih bekerja keras untuk melakukan penindakan supaya orang takut untuk melakukan korupsi. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi juga disampaikan oleh Pak Sabir tentang bagaimana tentang sinergi ke depan supaya tidak terulang. Kita prihatin memang. Ada beberapa daerah yang berulang terjadi kasus korupsi. Ada satu wali kota yang 3 wali kota terkena. Sekarang Bekasi sudah 2 kali terkena kasus korupsi. Melihat gejala seperti ini, maka pemberantasan korupsi tidak cukup dengan penindakan, tidak cukup dengan pencegahan, tidak cukup hanya pendidikan. Tapi 3 strategi itu harus kita terapkan, karenanya pada waktu Hari Anti Korupsi Sedunia, kami sampaikan dengan membawa formula baru, yaitu orkestrasi pemberantasan korupsi. Kita akan kolaborasikan antara pendidikan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi, dan penindakan. Boleh saja hari ini kita melakukan penangkapan, tapi esok kita akan turunkan ke Deputian Pencegahan untuk perbaikan sistem supaya tidak terjadi lagi kasus korupsi. Sebenarnya Pak Sabir, kalau kita kan sudah terbuka. Dengan keterbukaan dan transparansi, seharusnya tidak ada lagi korupsi. Karena tidak ada lagi ruang-ruang gelap yang bisa dijadikan transaksional. Jadi kalau pengadaan barang dan jasa, jelas aturannya ada. Tentang ganti rugi lahan yang akan dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, juga jelas ada NECOP-nya ada. Semua ketentuan ada, tapi masih saja terjadi. Ini menjadi tantangan kita bersama untuk kita selesaikan supaya tidak berulang terjadi kasus korupsi. Tadi ada juga dari Pak Sabir juga menyampaikan tentang meritokrasi, tentang sistem merit SDM. Kalau sistem merit SDM ini betul-betul kita kerjakan, maka tidak ada lagi peluang untuk melakukan negosiasi, tawar-menawar untuk dapat jabatan, dapat tempat. Karena semuanya terbuka. Siapa yang memenuhi syarat untuk menduduki jabatan itu? Tidak diukur dengan berapa banyak ia berikan supaya mendapatkan jabatan. Ini masih terjadi. Yang berikutnya tadi ada juga bagaimana keterlibatan dengan DPRD. Tentu ini kita akan dalami. Tetapi yang pasti daerah rawan, wilayah-wilayah rawan terjadi korupsi itu setidaknya ada 4 tahap. Di bidang perencanaan itu rawan korupsi. Bagaimana menyusun APBD, bagaimana menyusun APBD perubahan,
itu rawan korupsi. Bagaimana pengesahan APBD perubahan, rawan korupsi. Bagaimana pelaksanaan APBD, eksekusi anggaran, juga rawan korupsi. Terakhir juga termasuk pengawasan. Di tahap pengawasan pun rawan korupsi. Inilah PR kita bersama. Saya sungguh-sungguh berharap dengan seluruh lapisan masyarakat, segenap komponen bangsa, sama-sama KPK untuk membersihkan Indonesia ini dari korupsi. Tadi ada pertanyaan tentang apakah uangnya ini ada mengalir kepada partai politik. Saya ingin katakan sampai hari ini belum terungkap. Tapi KPK tidak akan pernah berhenti. Tapi pada prinsipnya KPK bekerja tentu dengan bukti permulaan cukup, bukti yang cukup, dan kecukupan bukti. Kenapa? Karena dalam pasal 183 KUHP disebutkan hakim tidak dapat memutus suatu perkara kecuali berdasarkan keyakinannya dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Jadi kalau nanti ada perkembangan penyidikan, kami akan sampaikan kepada rekan-rekan semua. Kami akan sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia. Terakhir, saya kira untuk Pak Mario, apakah terbatas pada suap ini saja? Tentu kita akan menunggu bagaimana kinerja rekan-rekan penyidik untuk mengembangkan perkara yang sudah kita ungkap hari ini. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Dan terima kasih pada rekan-rekan semuanya yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga Pak Deputi Penindakan, Pak Karyoto yang hadir. Pada sore hari ini nanti para tersangka ini kembali akan menyelesaikan pemberkasan di lantai 2 ya. Terus nanti teman-teman bisa nunggu di depan. Baik, sekali lagi terima kasih dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya.